siapa sih yang belum pernah dengar komentar kayak begini misalnya nih, lo kok makin gendut aja lama-lama ya, atau contoh lain misalnya, ih lo kurus banget ya kayak belum orang makan. Nah itu ini gak sih sering banget dianggap bercanda. Tapi saya tuh ini loh serius gitu menurut orang yang ngerasa terhati sama bercanda kita, ya kan? Karena ternyata dari yang lu omongin nih sama kayak tadi, itu gendut banget sih, itu sudah body shaming. Body shaming termasuk karena itu mengacu pada perut seseorang yang benar-benar gitu, dan secara tidak langsung itu sudah mengatai dan memundurkan mental orang tersebut seperti itu. Lalu deh, ngomong body shaming nih ya, tadi kan kita langsung contoh. Apa sih body shaming? Oke, jadi body shaming itu ialah sebuah komentar negatif soal bentuk tubuh dan ukuran tubuh dari tubuh seseorang ya. Dan body shaming ini terjadi di lingkungan sekitar ya, kayak misalnya di lingkungan sekolah, keluarga, kerabat, bahkan sampai tongkrongan pun itu juga termasuk ke dalam kategori body shaming. Dan yang lagi miris ya, kadang yang nyakitin kita itu justru orang terdekat kita. Betul. Yang mana yang seharusnya mereka menjadi support system. Benar. Tapi ternyata mereka malah tusuk. Malah kasih apa nyakitin? Ya, malah tusuk dari belakang. Betul. Ya. Yang seharusnya menjadi pendengar yang baik malah jadi penyakit hati yang buruk seperti itu. Iya betul. Iya. Nah, jadi ini penting banget ya buat benar-benar kita pahami ya, yang bahwasannya yang namanya komunikasi interpersonal itu bukan cuma dari soal kita berbicara ya, tetapi sebagai bagaimana kita cara menyampaikan pesan yang baik dan benar tanpa menyakiti perasaan seseorang lain seperti itu. Ya mungkin dengan cara ini kali ya kita harus punya empati. Benar. Karena coba deh lu bayangin ya, gimana masih tuh kalau misalkan kita di komentar orang lain, Aduh, pasti sebel gua. ya kan pasti banget. Sakit banget. Ya, Walaupun misalnya, harus di depan, harus benar-benar kuat di depan teman-teman kita, padahal aslinya sakit banget. iya betul banget. Kayak misalnya contoh. Jadi kan lu kenapa sih pakai kacamata? Nah, itu udah langsung. Udah Nah, benar-benar. contohnya juga ini gak sih hadir kayak misalkan sebenarnya dia contoh yang seharusnya itu kalau misalkan kita ketemu sama teman lama, terus kita tuh bukan membuli shaming atau menjudge orang itu, terus kita nyampein kayak halo Ida, apa kabar? Betul, kita harus saling menyapa gitu. Udah ketemu ini malah ngatain dengan makin gendut aja lo gitu sama-sama. Aduh, bisa dibilang red flag seperti itu. Iya, setuju sih. Setuju. Karena kan kita nggak pernah tahu ya apa yang sedang mereka alamin. Bisa jadi mereka sakit hati. Betul, bisa Supaya sakit sedang hati. juga mereka punya alasan pribadi. Benar, alasan pribadi tertentu. Nah, di era media sosial sekarang ini ya, standar cantik, keren, ganteng, good looking atau sigma, nah itu gak realistis lagi ya, karena semua itu pakai filter ya, dan bikin banyak orang, ya betul, editan, dan bikin banyak orang tuh jadi gak percaya diri gitu. Nah, makanya yuk kita bisa lah memforsir body shaming dan bisa sama-sama kita menjadi perubahan yang mana kita nggak usah menjadi pelaku body shaming. Betul. Ya nggak sih? Bener. Karena ada loh body shaming itu bukan cuma dalam pembicaraan, ya nggak? Bisa Jadi juga. ya kalau sekarang ini ya dari netizen
udah bukan body shaming lagi, udah bener-bener dah Iya. rasis jatuhnya ya. Iya, karena Bener. ya itu makanya kita harus benar-benar latih diri kita. Iya, harus benar-benar latih diri kita supaya kita harus menjadi diri sendiri yang benar-benar lebih baik lagi seperti itu. Ya, terus tips yang ketiga kita harus melatih empati. Empati seseorang itu sangat penting. Betul, sangat penting sekali. Terus yang keempat itu tipsnya, kalau misalkan kita dengar ada orang yang body shaming ke orang lain, lebih baik itu kita harus Menegur yang secara pelan-pelan ya. dengan pelan-pelan. Betul, dengan pelan-pelan ya. Ya, Kalau jangan misalnya jangan secara keras-keras. keras-keras, apalagi sampai gendak-gendak, sampai marah-marah, sampai baku hantam seperti itu. Jangan. Itu yang ada memicu perkara baru justru. Ya, Padahal dan itu itu ya. ya jangan nggak bakal. Tips kelima apa nih? Jadi, Tips kelima. ini sih yang paling penting. Kita harus menjadi contoh. Contoh apa? Apa tuh? Ya, yang pastinya contoh dengan memulai dari diri sendiri untuk kita menjadi pelaku body shaming. Nah, seperti itu. Karena sebenarnya lebih baik kita diam daripada kita berbicara tapi ngomong kosong. Nyari Nyari kuncinya. kuncinya. Karena ada loh asumtu hikmah waqalilu fa'iluhu. Jadi orang yang berpikir gitu. Jadi asumtu hikmah, diam itu adalah suatu hikmah waqalilu fa'iluhu, dan dikit pekerjaan. Jadi lebih baik kita itu lebih baik diam daripada kita malah ngomong tapi omongannya itu malah menyakiti Hati orang lain seperti itu. ini nggak apa-apa kalau misalnya kita pengen ngomong itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi harus Lihat situasi kondisinya, orangnya seperti bagaimana. dan omongan itu harus baik. Harus baik juga. Saling-saling. Benar, harus disaring dan harus dijaga-jaga omongan itu bakal menyakiti orang lain atau tidak. Oke, itu sih teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi penutup. Jadi kalau kalian dia cepet banget ya, aduh nggak berasa banget, udah 10 sampai 5 sampai 10 menit sudah menemani kalian semua ya. Jadi sebelum kita tutup, kita akan ada pesan dan kesannya nih. Jadi di sini kita cuma ngasih tahu doang sih ya. Kalau kalian jadi pernah korban dari body shaming, ingat tubuh kalian itu bukan dari Ukuran nilai. ya ukuran nilainya seperti itu. Ya, dan buat yang pernah jadi pelaku, gak usah malu. Yang penting kita sadar dan kita mau buat berubah. Betul, kita menjadi diri sendiri itu harus benar-benar berubah supaya apa? Supaya menjadi diri yang lebih baik di masa depan. Ya, karena body shaming itu salah satu bentuk bullying. Ya benar, bentuk bullying Dan yang bisa, sangat sakit. ya, Sangat bisa sakit. berdampak panjang pada mental seorang. Nah, benar tuh. Maka dari itu, yuk kita bangun budaya komunikasi yang lebih positif, yang lebih baik, yang lebih empatik, yang lebih suportif. Betul, Gitu, ya. teman-teman. Jadi karena komunikasi ini sangat penting ya. Karena kita tuh dengan komunikasi kita membangun apa ya? kita membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan Iya. sesama rekan-rekan yang lainnya. Ya, karena dengan adanya komunikasi kita bisa menjalin hubungan Yang baik dan persaudaraan yang kuat ya seperti itu. Iya, teman-teman, kita harus menjalin hubungan yang baik, hubungan yang positif, yang suportif, dan gak usah deh kita kayak tadi body shaming. Apalagi apa yang kata-katain ya, apalagi apa yang rasis itu nggak boleh banget ya, itu dilarang keras ya. Kita ini melarang sangat keras sekali untuk body shaming, apalagi rasis ya seperti itu. Oke, dan sebelum kita tutup, kita punya kata-kata buat kalian semua. Kira-kira apa ya Tuhan kata-katanya? Oke, jadi kata-katanya itu, no one has the right to judge your body. Your worth is not measured by your weight, your shape, or your size. Nice, oke. Itu dia episode kita pada kali ini di acara Ngobrol Santai